Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dara Sartika, NIM 22130611628, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lampung tahun 2022. Saya mengajar di SD Negeri 3 Toto Katon, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik 13 Desember 2022. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, tema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem untuk pembelajaran kelima. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, silakan disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ya, sudah siap? Baiklah, untuk memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan Alpian dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita semua menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Tapi kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Lagu wajib yang akan kita nyanyikan berjudul Maju Tak Gentar, ciptaan Cornel Simanjuntak. Disiapkan posisinya, ya, pandangan ke depan. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, kita tadi sudah berdoa, kemudian kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional berupa lagu Maju Tak Gentar. Ciptaan siapa, Nak? Ya, Cornel Simanjuntak. Maka dari itu kita harus
bersemangat ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah, hari ini kita tadi sudah Ibu sebutkan akan belajar tema 5, subtema 2. Tapi siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ayo, tentang apa? Iya, kemudian apa lagi? Kita sudah belajar tentang pantun, kemudian sistem peredaran darah manusia, sistem pencernaan hewan ruminansia dan hewan. Untuk kali ini ya kita akan belajar materi yaitu bahasa Indonesia pamflet teks non-fiksi. Kemudian IPA-nya kita akan belajar jenis-jenis simbiosis. Kemudian SBDP-nya kita akan belajar tarian Turuk Langgai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Untuk pelajaran bahasa Indonesianya, setelah mengamati tayangan slide pada PowerPoint, itu kalian dapat menganalisis makna teks non-fiksi dan ciri-cirinya dengan tepat. Kemudian setelah melakukan tanya jawab, kalian nanti dapat menyusun jenis-jenis simbiosis pada papan pintar simbiosis dengan benar. Selanjutnya untuk SBDP, setelah mengamati video pada PowerPoint, itu kalian mampu menganalisis tentang tarian Turuk Langgai dengan tepat. Setelah mengamati video pada slide PowerPoint, itu kalian dapat melakukan gerakan tarian Turuk Langgai dengan tepat. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu akan membagikan bahan ajar. Nah, kalian juga bisa membuka buku cetak kalian halaman 83. Ya, sudah dibuka? Ya. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan teks non-fiksi ya, itu sama dengan yang ada di buku cetak kalian. Berjudul Interaksi Antar Makhluk Hidup. Nah, silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca karangan teks non-fiksi tersebut. Ya, sudah dibaca ya? Ya, karangannya berjudul apa teksnya? Ya, teksnya berjudul Interaksi Antar Makhluk Hidup. Nah, kita baca itu terdiri dari 3 paragraf ya. Yang pertama itu setiap paragraf ya memiliki ide pokok atau kalimat utama. Nah, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian. Ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Masih ingat? Iya, benar sekali. Teks non-fiksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh teks non-fiksi itu ada teks laporan, kemudian peta, kamus, teks berita, teks sejarah, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkan fakta dan informasi dari teks non-fiksi? Nah, yang pertama, kita baca terlebih dahulu teks tersebut dengan teliti. Kemudian kita menentukan kalimat utama dari paragraf atau teks yang dibahas. Selanjutnya kita tandai dan kita catat. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, coba kalian lihat. Untuk teks non-fiksi yang tadi sudah kita baca, terdiri dari 3 paragraf. Untuk paragraf pertama, apa sih fakta yang kalian temukan? Iya, pintar. Interaksi antar 2 organisme yang berlainan spesies disebut simbiosis. Pintar. Kemudian, yang kedua, paragraf kedua, apa? Simbiosis mutualisme terjadi pada burung jala dan kerbau. Iya, simbiosis mutualisme terjadi pada burung jala dan kerbau. Untuk teks yang ketiga, paragraf ketiga. Selain itu, interaksi hewan yang saling menguntungkan juga dapat terjadi
Iya, pintar sekali. Jadi untuk memperoleh makanan, interaksi hewan yang saling menguntungkan juga dapat terjadi karena tempat tinggal. Nah, kalian lihat ada gambar kerbau dan burung jalak. Ini maksud simbiosis mutualisme. Mengapa saling menguntungkan? Karena si burung jalak akan makan kutu di kepala kerbau. Nah, kerbaunya mendapatkan untung karena dia dimakan kutu-kutunya, ya. Kemudian agar kalian lebih paham membuat teks non-fiksi, silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar membuat teks non-fiksi dalam bentuk pamflet. Pada subtema 1 karena berisi teks dan gambar yang sesuai. Sedangkan pamflet yang B hanya berisi gambar saja, tidak ada ilustrasi ataupun keterangan tulisan yang sesuai dengan gambarnya. Berikut ini adalah contoh belajar. Sampai jumpa. Ya, baiklah. Tadi kalian sudah melihat video tayangan ya tentang membuat pamflet yang berisi teks non-fiksi. Nah, di sini Ibu sudah punya contoh pamflet ya. Jadi pamflet itu bisa pada satu lembar kertas, bisa satu lembar dibagi 3. Nah, ini pamflet yang sudah Ibu buat, judulnya pamflet simbiosis. Terdiri dari 3 bagian ya. Jadi satu kertas Ibu lipat menjadi 3. Yang mana di sini Ibu beri keterangan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Ibu sudah memberikan kembali ke PowerPoint. Tadi kalian sudah belajar tentang apa sih itu teks non-fiksi, kemudian bagaimana mencari fakta dan informasi dari teks non-fiksi, ya, kemudian pamflet tentang teks non-fiksi. Nah, dari tadi kalian sering mendengar kata simbiosis, ya. Berulang-ulang kita mendengar kata simbiosis. Di situ ada gambar bunga dan lebah, daun dan ulat bulu, serta ikan hiu dan ikan remora. Apa ya hubungannya? Coba kita simak terlebih dahulu. Apa sih simbiosis itu? Coba kalian baca. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda. Ya, pintar. Jadi, simbiosis itu hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, simbiosis itu dibagi menjadi 3. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Apa sih Bu arti-artinya? Ya, nah di sini Ibu punya alat peraga, ya. Ibu punya alat peraga. Namanya apa, Nak? Kotak ajaib simbiosis. Nah, di dalam sini Ibu buka ya. Ada apa ya isinya? Bim salah bim kita buka untuk bagian yang pertama. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah punya alat peraga. Apa tadi namanya? Kotak ajaib simbiosis. Pertama, kita cari tahu dulu pengertian dari simbiosis. Kita analisis dulu. Apa sih simbiosis itu? Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis tadi dibagi 3. Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, kemudian untuk simbiosis mutualisme, apa sih artinya? Kita analisis. Apa? Hubungan antar makhluk hidup. Iya, berbeda yang saling menguntungkan. Jadi dua makhluk hidup ini saling menguntungkan. Nah, contohnya apa? Di sini Ibu punya gambar kupu-kupu dan bunga. Mengapa menguntungkan? Karena kupu-kupu akan menghisap nektar dari bunga. Nah, bunga apa yang diuntungkan? Jadi bunga ada serbuk, ya.
Nah, nanti digunakan untuk penyerbukan. Ketika kupu-kupu mendekat, maka bunga akan bergoyang sehingga akan terjadi penyerbukan. Nah, contoh yang selanjutnya seperti yang digambar ya. Ada lebah dan bunga ya. Sama seperti kupu-kupu tadi, untuk lebah dia akan menghisap apa, Nak? Madu, iya, bunganya juga bisa penyerbukan. Nah, gambar selanjutnya yaitu kerbau dan burung. Kotak yang kedua ya, yang akan kita bahas adalah simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme? Yaitu hubungan timbal balik antar makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Nah, contohnya apa? Yang pertama, ulat dan daun. Maka ulat akan memakan daun, ya, daunnya akan habis. Jadi rugi nggak daunnya? Rugi. Selanjutnya ada bunga raplesia dan pohon atau inangnya. Bunga raplesianya akan tumbuh subur, ya, akan tumbuh membesar. Kemudian tanaman inangnya yang ditempati atau ditanami oleh tanaman tersebut akan mati lama-kelamaan, ya. Kemudian untuk simbiosis komensalisme, satu makhluk hidup akan diuntungkan dan satu makhluk hidup lainnya tidak merasa untung dan tidak juga merasa rugi. Ya, jadi simbiosis komensalisme, satu makhluk hidup akan merasa diuntungkan dan satu makhluk hidup lainnya itu tidak untung dan tidak juga rugi. Contoh sirih dan pohon mangga. Ya, sirih ada di sini yang rumahnya ada tumbuh sirih. Nah, dia akan tumbuh menjalar tapi tidak merugikan pohon mangga tersebut, ya. Selanjutnya anggrek dan pohon mangga, bisa pohon mangga, pohon jambu, ya. Nanti anggreknya akan semakin berbunga, tapi tanaman yang ditumbuhi atau ditempel kembang tersebut itu akan tetap tumbuh seperti biasa. Selanjutnya, ikan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham? Nah, sekarang Ibu punya 2 pertanyaan di dalam kotak ini. Siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, coba Ibu minta Zeni, pilih salah satu Zeni dari 2 gambar tersebut. Ya, apa ya isinya? Ya, bunga anggrek dan apa? Pohon mangga. Menurutmu ini termasuk simbiosis apa? Ayo. Iya, pintar Patu. Simbiosis komensalisme. Pintar. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu tidak merasa untung atau rugi. Selanjutnya, ayo satu lagi Putri. Dipilih satu. Ya, gambarnya apa Putri? Tikus dan padi. Kira-kira kalau tikus dan padi itu termasuk simbiosis apa ya, Nak? Iya, parasitisme. Jadi satu makhluk hidup yaitu manusia dirugikan karena tanaman padinya akan hancur. Nana, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Agar kalian lebih paham mengenai simbiosis, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian.
Contohnya adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Sehingga terima kasih. Ya, dari video tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Tidak ada ya. Jadi simbiosis tadi apa nak? Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Mutualisme. Kemudian komensalisme dan parasitisme. Selanjutnya tadi kita belajar tentang teks non-fiksi. Kemudian kita sudah menganalisis dan menyimpulkan apa itu simbiosis, contoh dan jenis-jenisnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tarian ya, yang berhubungan dengan hubungan makhluk hidup dengan alam, yaitu tarian Turuk Langgai ya, atau tarian Turuk Langgai. Sudah pernah dengar? Belum pernah dengar ya. Jadi Turuk Langgai atau Turuk Langgai itu merupakan tarian dari budaya Mentawai ya, suku khas di Sumatera Barat. Nah, tarian ini digunakan untuk memberi hiburan kepada orang yang sakit. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu punya video, kalian simak terlebih dahulu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Diana dalam materi SDGP. Bu Diana buka dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan anak Ya. dan saling? Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah melihat tayangan video mengenai tarian Turuk Langgai. Dari mana nak asalnya tarian tersebut? Sumatera Barat. Ya, tarian tersebut ya menceritakan tentang dukun atau ahli pengobatan yang memberikan semangat ya, atau memberikan kebahagiaan kepada yang sakit agar lekas sembuh. Tapi tarian tersebut ya berupa gerakan-gerakan hewan. Nah, hewannya apa saja? Ada burung. Kita lihat sebentar. Ya, tariannya hanya berupa kepakan sayap burung, ya. Musiknya juga hanya berasal dari anak-anak. Tadi kalian sudah melihat tayangan video mengenai tari Turuk Langgai. Nah, sekarang kita akan memperagakan sedikit saja tariannya, ya, diiringi oleh video kelas 5B tadi, ya. Silakan semuanya berdiri. Ya. Kita hanya mengikuti gerakan yang mengepakkan sayap, ya. Siap? Ya, biar tidak ngantuk. Ya, siap ya? Ya. Ya, yang laki boleh pakai gerakan yang laki-laki. Ya, hanya mengepakkan sayap. Ya, selanjutnya berputar. Selanjutnya Ibu akan membagi kelas kita menjadi beberapa kelompok ya. Ya, kita akan membentuk beberapa kelompok. Ya. Kali ini kita akan membentuk kelompok dengan mengambil kertas yang sudah Ibu siapkan. Jadi kalian ambil satu kertas, di dalamnya ada angka-angka. Nah, untuk angka yang sama akan duduk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri Ibu. Siap? Ya, silakan diambil, nanti dibuka. Ya, dibukanya nanti. Ya, ambil satu. Ambil satu. Ya. Silakan. Ya.
Silakan kalian buka ya. Berapa angka? Ya, jika sudah, kali ini Ibu akan membagikan LKPD ya kepada kalian. Dikerjakan secara berkelompok. Untuk petunjuknya nanti kita akan membaca bersama-sama ya. Ini Ibu bagikan terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan papan pintar simbiosis. Ya, ini nanti dikerjakan bersama-sama dan kertas putih untuk kalian membuat pamflet. Ya, satu kelompok satu. Ya, sudah dapat semua? Baiklah Nana, untuk LKPD, alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama kertas HPS tadi sudah Ibu berikan ya. Kemudian pensil, pewarna, teks yang berjudul hubungan makhluk hidup ya. Atau di buku cetak kalian halaman 83. Selanjutnya gunting. Petunjuk yang pertama itu kalian disuruh menyiapkan alat dan bahan. Kemudian baca teks yang berjudul hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Selanjutnya kalian garis bawahi dan catat informasi penting. Nah, kemudian kalian sudah disiapkan kertas untuk membuat pamflet ya. Bisa jadi satu kertas seperti ini, bisa juga kalian bagi 3 seperti contoh Ibu tadi. Ya, seperti contoh pamflet yang sudah Ibu buat. Ya, dibagi menjadi 3. Ya, kertasnya dibagi menjadi 3. Ya, untuk bentuknya yang pertama, jangan lupa judul terlebih dahulu. Kemudian tulis keterangan yang akan kalian tulis apa saja, gambar dan keterangan contohnya apa. Ya, paham? Ya, untuk selanjutnya, untuk petunjuk yang kedua, itu setelah kalian menyiapkan alat dan bahan ya, kalian lihat halaman paling terakhir di LKPD kalian, itu Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar simbiosis. Sudah dilihat? Nah, gambar simbiosis tersebut kalian gunting. Ya, kalian gunting, kemudian kalian letakkan pada papan pintar simbiosis. Mana yang termasuk simbiosis mutualisme, mana yang Ya, sudah selesai semuanya? Iya. Kelompok berapa yang sudah siap untuk maju? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga tersebut terbantu proses penyerbukan. Iya, bagus sekali pamfletnya. Silakan untuk papan pintarnya ditunjukkan kepada kelompok lain. Ya. Hiu dan Ikan remora. Selanjutnya. sirih dan pohon. Iya. Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baiklah untuk kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan isi soal dari kelompok kami. Ya, siapa yang baca? Ya, Arin. Ditujukan kepada Mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Ya, silakan. Mutualisme, kerbau dan burung jalak, bunga dan lebah. Simbiosis parasitisme, nyamuk dan manusia, padi
dan tikus. Ya, benar teman-teman? Ya, 100 untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, terakhir kelompok 2, silakan. Ya, siapa yang akan memimpin membacakan soal? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pamfletnya seperti apa, Dwi? Hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan. Laut dan burung jalak, simbiosis parasitisme, tikus dan padi, nyamuk dan manusia, ulat dan daun, Ya, simbiosis komensalisme, hiu dan ikan remora, pohon bunga, anggrek dan pohon. bunga dan anggrek, Ya, sirih dan pohon mangga. ya, benar kawan-kawan? Ya, 100 untuk kelompok 2, kita beri tepuk tangan. Anak-anak, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian menjadi lebih semangat kembali. Ya, ice breaking kita kali ini yaitu dance penguin atau joget penguin. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Ya, hidup. Ya, silakan berdiri. Ya, siap semuanya? Ya, semua dimulai dari sebelah kanan ya. Jadi kanan ke depan, nanti tangan yang mulai duluan sebelah kiri. Ya, siap? Ya. Ya, siap. 5, 4, 3, 2. Ya, siap kanan. Kanan. Ya, kiri. Ya, kiri. Kanan. Kiri. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang teks non-fiksi. Kemudian sudah membuat pamflet tentang teks non-fiksi. Selanjutnya, kalian juga telah menganalisis dan menyimpulkan tentang simbiosis, contoh, dan jenis-jenisnya. Kalian juga tadi sudah memperagakan tarian, turuk langgai, dan properti yang sudah atau digunakan pada tarian tersebut. Nah, sekarang ya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Sebelum Ibu bagikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham? Baiklah, Ibu akan membagikan soal evaluasi tersebut. Ya, silakan. Ya. Ditulis nama kalian, hari tanggal. Hari ini hari Selasa 13 Desember 2022. Ya. Untuk pengerjaannya dikerjakan secara mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri tanpa mencontek temannya. Ya, dibaca baik-baik, dipahami, mana soal yang belum paham bisa ditanyakan. Ya.
Bisa dibuka kembali buku buku cetaknya, bahan ajarnya, ya. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, jika sudah, silakan kalian tukarkan dengan teman yang ada di sampingnya. Ya, kita akan sedikit membahas jawabannya bersama-sama. Ada gambar pohon mangga dan benalu. Jawaban yang tepat yang mana, Nak? Ya, pohon benalu akan menghisap zat makanan dari tumbuhan mangga. Nomor 2, apa jawabannya? B. Ya, benar. Teks yang sesuai fakta adalah teks non-fiksi. Nomor 3, yang ke dalam contoh teks non-fiksi adalah kisah semut. Dan untuk yang sudah selesai bisa dikumpulkan perwakilan kelompoknya, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, silakan dibereskan kembali buku-bukunya karena kita akan bersiap-siap untuk pulang. Ya, silakan dibereskan, sampah-sampahnya dikumpulkan, nanti dibuang di tempat sampah. Ya. Ya, anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang teks non-fiksi, simbiosis, dan tarian Turuk Langgai. Ada yang belum paham? Sudah paham semua. Nah, kesimpulan apa sih yang akan kita dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Tadi yang pertama? Iya, apa itu tadi teks non-fiksi? Teks yang sesuai dengan kenyataan. Nah, tadi sudah bisa ya buat pamfletnya ya. Nah, kemudian simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Pintar. Ada 3 macam simbiosis apa saja? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Contohnya yang mutualisme tadi apa? Iya, pintar. Burung jalak dan kerbau. Apalagi? Lebah dan bunga. Yang parasitisme contohnya apa? Nyamuk dan manusia. Pintar. Untuk komensalisme contohnya tadi? Iya, ikan hiu dan ikan remora, anggrek dan pohon mangga. Pintar sekali. Nah, anak-anak, materi hari ini dipelajari kembali ya. Dipelajari, diingat-ingat dan diulang sehingga nanti ketika ujian kalian bisa mengerjakan soalnya. Nah, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Iya, mengapa menyenangkan? Ada ice breaking, kemudian ada kerja kelompok, kemudian ada soal evaluasi, kemudian kita tadi sudah menempel di papan pintar simbiosis. Tadi ada juga alat peraga kota ajaib simbiosis. Ya, baiklah sekarang silakan dibereskan buku-bukunya ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Nah, kali ini Ibu meminta Revan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Revan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Allahumma
Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.